ini MC-nya. Lulusan Udisur ya. Ya, pegang bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris karena memang ICP itu adalah International Class Program. Apa itu nanti dijelaskan oleh Bu Lis nanti. Seperti apa, di dalamnya apa saja, program-programnya seperti apa. Nah ini, monggo saya kasih waktu untuk mengamati ya. Ini guru-gurunya. Cantik-cantik gak Bapak Ibu? Kalau nggak cantik ya nggak mungkin ya. Masa dibilang ganteng? Matur nuwun Bapak Ibu, sekali lagi nanti monggo berkomunikasi dengan beliau-beliau lewat telepon maupun secara langsung. Itu aja. Matur nuwun Ibu-ibu kelas 1. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu di SD Inisiatif Baitur Rahman 2 ini cukup banyak guru dan pegawainya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, Tuhan aku nanti gimana di sekolah. Insya Allah kami semua amanah untuk memegang apa yang Bapak Ibu kehendaki dengan menitipkan anak di sini. Tapi sekali lagi saya juga sangat menggarisbawahi, mohon selalu kerjasamanya. Dukung semua program-program yang ada di SDAJ Inisiatif Baitur Rahman 2 karena itu kembali ke putra-putri Bapak Ibu semua. Selalu kembali ke putra-putri Bapak Ibu semua. Gitu aja. Saya matur sangat sekali lagi atas kerawuhannya, atas kelegaan Bapak Ibu untuk menghadiri acara yang tentunya ini hal yang penting karena ketemu seperti ini tidak mudah Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu kersa meluangkan waktu. Sekali lagi nanti paparan dari beliau-beliau ini mohon dicermati, mohon dipahami. Kalau ada pertanyaan sampaikan, jangan ragu-ragu. Insya Allah kita akan siap untuk menjawab. Matur nuwun Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Kepala Sekolah, Ibu Indah Haryanti Nurpurnama SPSI, kami haturkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, mari kita simak dan saksikan bersama penampilan dari Ekstra Tahfiz yang merupakan salah satu dari banyaknya ekstra yang dapat diikuti oleh putra-putri Ibu sekalian nantinya. Ekstra ini diwakilkan oleh Muhammad Hafiz Arsyad dari kelas 2B dan akan dilanjutkan penampilan storytelling dari perwakilan kelas 4 ICP dengan judul My First Day at School yang akan dibawakan oleh Kailina Latasha Haraditi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah hafizatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sunnatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastahun wa hurun in ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
to do. You'll just be fine, Sophia. There are kind teachers and friends who will help you. Don't worry, every big adventure starts with brave steps. At the school gate, cheerful teachers greeted Sophia with a big smile. Welcome to Israel, Sophia. Let's learn and have fun here. In her classroom, Sophia met Miss Ari. Assalamualaikum, Sophia. This is your seat. Today we begin a new story together. Sophia sat down and saw other children just like her. Some were quiet, some were smiling shyly, and all of them were new. She was glad. Hi, I'm Amber. Do you want to play with me during break? Yeah, I would love to. That day, Sophia did many things. Sang songs, colored pictures, listened to stories, and even answered a question in the class. Ring, ring! When the bell rang, Sophia woke up with Amber. She saw her mother's waiting with open arms. Mom, school is wonderful. I can't wait to come again tomorrow. And so, Sophia's journeys began with courage, joy, and friendship. Dear parents, that was Sophia's stories. Beautiful, the one of many beautiful beginnings that happen in our school. Here, we don't just learn a lesson, we also build confidence and kindness. The moral of the story is, a new beginning can feel scary, but with kindness and courage, every first step can be a beautiful journey. Thank you for attention and listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Baka. Thank you for your hard work. You did such a great job. Thank you. Untuk Hafiz, sudah terima kasih banyak. Aku hanya sangat jelas bahwa Bapak Ibu sekalian, berikut adalah salah satu contoh. Bapak Ibu merupakan perwakilan dari ANSI dan juga perwakilan dari IBEK. IBEK adalah Istriati Brilliant English Club. Dan untuk Mas Asya tadi sendiri juga perwakilan dari Tahfiz. Jadi Bapak Ibu sekalian, di SD ini memang banyak sekali ekstra yang tentunya bisa diikuti oleh siswa-siswi, anak Bapak Ibu sekalian nantinya. Begitu. Baik, kita lanjutkan pada acara yang berikutnya, yaitu sosialisasi program kelas 1 tahun pelajaran 2025 tahun pelajaran 2026. Kepada yang terhormat Ibu Iva Lutfia SPD selaku Ketua Bidang dan untuk Bapak Lu'luir Maknun selaku Ketua Bidang Kesiswaan SD Haja Istriati Baitur Rahman 2 Semarang, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Indah Haryanti Nur Purnama SPSI selaku Kepala Sekolah SD Hajah Istriati Baitur Rahman 2. Yang kami hormati Bapak Lu'lu'il Maknun MPD selaku Kepala Urusan Bidang Kesiswaan SD Hajah Istriati Baitur Rahman 2, Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Hajah Istriati Baitur Rahman 2, tak lupa kepada yang sangat kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Ibu Wali Murid kelas 1 A, B, C, D yang alhamdulillah kersorauh di aula sekolah kami yang tercinta. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sempat sehingga kita dapat bertemu dalam program sosialisasi program kelas 1 tahun pelajaran 2025-2026. Kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat beliau, yang kita teladani akhlak beliau untuk putra putri kita tercinta, insya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu luangkan untuk pertemuan ini, di mana tujuan utama pertemuan ini adalah untuk menjalin sinergi yang kuat antara sekolah dan rumah. Bagaimanapun kesuksesan anak-anak kita, putra putri panjenengan, anak-anak kita semuanya adalah tergantung dari sinergi kita. Tidak bisa hanya melulu masrahke ke sekolah tanpa adanya kerjasama di antara kita. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin mengenalkan diri. Maaf, nama saya Iva Lutfia, biasa dipanggil Bu Lutfia. Alhamdulillah tahun ini diamanahkan oleh sekolah sebagai kepala urusan bidang kurikulum di SD Istriati Baitur Rahman 2 di tahun 2025-2026. Baik Bapak Ibu, tidak panjang lebar kami akan memaparkan mengenai kurikulum pendidikan yang akan diterapkan di sekolah SD Istriati Baitur Rahman 2, khususnya kelas 1 A, B, C, D, serta berbagai program kegiatan sekolah untuk mendukung perkembangan holistik putra-putri Bapak Ibu semua. Mbak Uya bisa ditampilkan slide-nya? Berikut ini sosialisasi program kelas 1 SD Hajah Istriati Baitur Rahman 2 Semarang tahun pelajaran 2025-2026. Kami awali dengan visi misi sekolah kami, Bapak Ibu. Visi sekolah SD Hajah Istriati Baitur Rahman 2 adalah mewujudkan peserta didik yang khairul ummah, unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, iptek, iman dan takwa, imtak, serta rahmatan lil alamin. Dengan misi kami adalah melaksanakan pendidikan bernuansa Islami dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan anak soleh yang cinta Al-Quran, rajin ibadah dan berakhlak mulia, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan keterampilan sosial, emosional, fisik, dan intelektual, mengembangkan kualitas pendidikan secara terus-menerus dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sekolah,
baik sarana maupun non-sarana, menumbuhkan sikap aktif, kreatif, inovatif, dan produktif sesuai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, tadi sampun diperkenalkan tim teaching kelas 1 oleh Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya, program kurikulum. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid kelas 1 yang saya hormati, sekolah kami menerapkan mengkolaborasikan program kurikulum tiga yang kami adopsi menjadi kurikulum sekolah, yaitu kurikulum nasional atau kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning. Kemudian kurikulum yang kedua adalah kurikulum tahasus, dan yang ketiga adalah kurikulum internasional kelas program atau ICT. Selanjutnya, untuk mata pelajaran dalam kurikulum nasional dengan pendekatan deep learning atau DINES mencakup materi PAI, pendidikan Pancasila, matematika, bahasa Indonesia, seni budaya, bahasa Jawa sebagai muatan lokal, kemudian bahasa Inggris sebagai muatan lokal pilihan, dan PJOK. Selanjutnya, pembelajaran kurikulum tahasus meliputi fikih, akidah akhlak, dan baca tulis Al-Quran. Untuk pembelajaran kurikulum ICT meliputi pembelajaran matematik, sains, dan English. Insya Allah nanti akan dipaparkan lebih lanjut terkait dengan kurikulum ICT untuk lebih detailnya. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menunjang program pendidikan di sekolah kita, kami dari sekolah juga memprogramkan pembelajaran di luar kelas atau yang kami sebut dengan field trip, outing class. Insya Allah akan dilaksanakan di kelas setiap tahun sekali. Di semester 2, insya Allah pelaksanaan di bulan April tahun 2026 rencananya. Dan yang bertujuan kegiatan ini adalah memberikan pelajaran dan pengalaman yang menyenangkan bagi siswa dan mengajak siswa untuk terlibat secara langsung dengan alam. Selanjutnya, selain outing class atau field trip, kami juga memprogramkan pagelaran seni budaya yang dilaksanakan insya Allah 1 tahun sekali. Alhamdulillah tahun lalu, tahun 2024-2025, pagelaran seni budaya atau pentas P5 telah terlaksana dengan sangat meriah sekali. Dan untuk tahun ke depan, 1 tahun ke depan, insya Allah akan dilaksanakan kembali, insya Allah kira-kira di bulan Juni tahun 2026. Ini biasanya kami laksanakan bersamaan dengan penerimaan rapor, karena tujuan kami adalah sebagai wadah untuk mengembangkan bakat dan kreativitas siswa serta meningkatkan rasa percaya diri anak. Selanjutnya, program pendidikan kami, salah satunya adalah assessment. Jadi untuk kurikulum itu selalu ada perencanaan, pelaksanaan, dan assessment. Untuk perencanaan dan pelaksanaan dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru kelas dan guru bidang. Begitupun dengan assessment, penilaian dalam 1 semester meliputi asesmen diagnostik awal atau bisa dilaksanakan di awal semester atau bisa di awal bab. Gunanya adalah mengetahui sejauh mana kemampuan putra-putri panjenengan terhadap materi yang akan dilaksanakan atau diberikan oleh guru tersebut. Karena kami meyakini bahwa anak datang ke sekolah
itu tidak sebagai gelas kosong yang terus dipenuhi air atau ilmu oleh gurunya, tidak. Tapi anak ini dari rumah sudah punya pengetahuan awal. Anak panjenengan itu di rumah sudah banyak punya pengalaman, punya ilmu bekal dari rumah, yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Sehingga guru perlu memetakan sejauh mana kemampuan awal siswa terhadap kesiapan bab yang akan diberikan. Oleh karenanya inilah perlunya asesmen diagnostik awal yang dilakukan oleh masing-masing guru. Itu yang pertama. Kemudian setelah asesmen diagnostik awal dilaksanakan, guru merencanakan pembelajaran dengan strategi pembelajaran yang sesuai karakteristik siswa. Kemudian dilaksanakan pelaksanaan pembelajaran, terakhir dilaksanakan asesmen sumatif akhir bab. Kemudian setelah sumatif akhir bab akan kembali lagi menginjak ke bab yang baru. Di bab yang baru bisa dilaksanakan asesmen diagnostik awal untuk bab yang baru. Ini nanti dari sistem dari guru kami. Selanjutnya saya akan lanjutkan, selain sumatif asesmen diagnostik awal, kemudian sumatif akhir bab, juga ada sumatif tengah semester yang dilaksanakan di tengah semester, biasanya rata-rata 2 bab mengikuti 2 bab sebelumnya. Seperti itu. Kemudian setelah sumatif tengah semester, kembali pembelajaran 2 bab lagi, kemudian akan diakhiri dengan sumatif akhir semester 1. Kemudian diakhiri dengan penerimaan raport. Liburan, kembali lanjut lagi pembelajaran semester 2 dengan pola asesmen yang sama. Begitu. Kemudian kita lanjutkan jadwal pembelajaran siswa. Siswa masuk pukul 7.00 dengan pembagian waktu terjadwal. Insya Allah jadwal akan diberikan minggu depan. Saya akan berikan informasi masuk dan istirahat saja dulu. Untuk masuk pukul 7.00, anak-anak akan diberikan 2 kali istirahat, Bapak Ibu. Istirahat yang pertama pukul 9:10 sampai pukul 09.30. Istirahat yang kedua lebih panjang, Bapak Ibu, 11.50 sampai 12.20. Di sini biasanya anak-anak akan diajak untuk pembiasaan sholat jamaah duhur secara jahar. Jahar itu disuarakan keras. Jadi bacaannya dibaca secara bersama-sama, dipandu oleh ibu-ibu gurunya, sehingga dengan pembiasaan sholat duhur ini anak-anak akan hafal bacaan sholat. Tidak hanya bacaan sholat, tapi juga bacaan zikirnya akan dipandu secara langsung selama hari Senin sampai hari Kamis. Kemudian dilanjutkan makan siang dan kepulangannya terjadwal seperti berikut. Hari Senin pulang pukul 2.05, pukul 2:05. Kemudian hari Selasa sampai Kamis pukul 1:30 dan Jumat pulang pukul 10:45. Selanjutnya, ini tadi sedikit saya sudah singgung tentang pembiasaan. Jadi putra-putri panjenengan disekolahkan di Isriati ini dalam rangka membuat sebuah fondasi Islami, makanya ada kurikulum tahasus, Bapak Ibu. Jadi kita semua Muslim, bahwa Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk menjadi suri teladan. Jadi
kita yang paling diutamakan sebelum ilmu adalah akhlak. Jadi pembiasaan yang kami programkan di sekolah kami itu dalam rangka pembentukan karakter. Kalau di bahasanya karakter nih, kalau di bahasa Islaminya mungkin akhlakul karimah seperti itu. Jadi pembiasaan ini dalam rangka mewujudkan pondasi keimanan, pondasi Islami dan akhlakul karimah bagi siswa seperti itu. Pembiasaan yang akan dilaksanakan mulai dari doa pagi dan Asmaul Husna. Jam 7 pagi kita akan doa bersama dipandu Bapak Ibu guru, lanjutkan Asmaul Husna dan dilanjutkan juga dengan hafalan surat pendek. Dengan target untuk kelas 1 mulai Al-Fatihah, At-Takaf dan sampai At-Takafur. Tidak hanya surat pendek Bapak Ibu, anak-anak juga dibekali dengan hadis. Ada 8 hadis yang menjadi target di kelas 1 dan juga doa-doa harian. Selanjutnya pembiasaan sholat berjamaah tadi sedikit sudah saya singgung. Kemudian lanjut lagi dengan sholat duha. Sholat duha kita akan programkan pembiasaannya di setiap hari Jumat. Di hari Jumat juga selain sholat duha kami juga programkan untuk infak Jumat, gitu ya. Di akhir setiap bulan ada program Jumat bersih dan sehat. Biasanya kami olahraga bersama, kemudian lanjut bersih-bersih seperti itu. Selanjutnya kami informasikan buku-buku yang wajib dibawa setiap hari. Nomor 1, buku paket pelajaran dan buku tulis pemula. Yang sewu kalau jenengan amati buku tulis yang sudah jenengan ambil kemarin di pengambilan paket itu ada satu kolomnya tuh 3 baris. Nah, gunanya apa? Kok beda namanya bukan buku tulis, namanya tambahin buku tulis pemula. Nah itu karena anak kelas 1 itu penulisan tangannya, psikomotornya tuh sedang berkembang Bapak Ibu. Jadi biar rapi tulisannya tuh dibuat 3 kolom, di mana kolom yang tengah itu untuk tulisannya, badannya, untuk kepalanya itu di atas dan kakinya di bawah. Jadi lebih rapi seperti itu. Kalau jenengan ikuti perkembangan anak-anak sekarang, karena kemarin sempat 2 tahun niku pandemi Bapak Ibu, anak-anak nyun sewu jarang menulis. Begitu masuk itu tulisannya Masya Allah oker-okeran itu, kurang rapi. Ini psikomotornya semakin kaku, tapi kalau buat main gadget satset Bapak Ibu. Makanya inilah gunanya buku tulis pemula. Baik, yang kedua adalah yang dibawa, yang wajib dibawa setiap hari adalah buku panduan disiplin positif. Jenengan sudah dapat buku ini. Di sini nanti isinya adalah tentang tatib, kemudian ada juga jurnal 7 kebiasaan anak hebat yang harus diisi setiap hari dalam rangka pembentukan karakter siswa. Kemudian yang ketiga adalah buku hafalan tahasus, wajib dibawa setiap hari. Yang keempat tidak lupa alat tulis perlengkapan belajar. Yang sewu ini sebenarnya titipan dari ibu-ibu wali kelas 1 saya menyampaikan. Kemudian yang kelima adalah membawa buku pelajaran sesuai jadwal pelajaran. Setiap mata pelajaran disertai dengan 1 buku tulis, termasuk pelajaran PTQ, lab komputer dan lab bahasa Inggris. Buku pintar PTQ dibawa setiap pelajaran PTQ, dan tidak lupa perlengkapan sholat dan sandal ditinggal di sekolah. Wajib dibawakan sandal Bapak Ibu, karena kelas kita berkarpet, kita punya pembiasaan sholat zuhur, jadi sandalnya itu nanti ditinggal di loker untuk piranti untuk wudhu. Untuk perlengkapan sholat terutama anak putri, bukan hanya nanti
ditinggal di sekolah, biasanya ibu wali kelas mengingatkan setiap 1 bulan sekali dibawa pulang untuk dicuci. Terus nih, begitu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah program ekstrakurikuler. Program ekstrakurikuler itu nanti di sekolah kita banyak Bapak Ibu, di antara ada pramuka, seni tari, rebana, sempoa, biola, paskibra, renang, olimpiade. Kebetulan saya juga pembina olimpiade Bapak Ibu. Alhamdulillah kemarin olimpiade juga alhamdulillah kita juara untuk saking banyaknya Bapak Ibu ada yang kelewat padahal unggulannya IPEK ya, English Istriati Brilian English Club ya, tadi yang sudah maju ke depan itu IPEK kelewat ya. Ada ekstra tahfidz tadi, ada perwakilannya membaca surat Al-Waqiah, getar hati saya. Kemudian ada ekstra kitab kuning dan ekstra drum band. Nah ini adalah galeri foto yang sedikit yang saya bisa ambil. Nah untuk lebih jelasnya nanti terkait dengan ekstra dan juga tatib tadi, tata tertib siswa terkait dengan penggunaan seragam, kemudian apa saja yang harus dipatuhi oleh anak di sekolah, nanti akan dipaparkan secara langsung oleh Bapak Lulul Makmum selaku kawur kesiswaan, seperti itu. Baik Bapak Ibu, demikian paparan dari kurikulum terkait kurikulum sekolah tadi. Terima kasih atas kerjasama panjenengan. Kami sangat-sangat menantikan kerjasama antar sekolah, antar kita, karena kerjasama antara sekolah dan orang tua adalah kunci keberhasilan pendidikan anak. Mari kita jalin komunikasi yang baik dan saling mendukung demi kesuksesan putra-putri kita tercinta. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya waktu saya aturkan kepada Pak Lulul. Monggo Pak Lulul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semuanya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Infal Lutfian yang telah menyampaikan beberapa program sekolah terkait dengan pembelajaran. Untuk selanjutnya mohon izin beberapa saat kami sampaikan menyambung apa yang tadi dipaparkan oleh kaum kurikulum. Untuk anak-anak insya Allah besok hari Senin sudah masuk. Sebelum mengenal pelajaran secara detail, sebelum anak-anak praktek belajar, nah, kita langsung masuk sini ya. Jadi nanti hari Senin anak-anak akan kita kenalkan dengan program sekolah yang namanya MPLS Ramah Anak. Dasarnya adalah peraturan ajaran dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang langsung diteken oleh Mendikdasmen Bapak Profesor Abdul Muti, yaitu nomor 10. Nanti ibu-ibu bapak orang tua kelas 1 akan mendapat rundown acaranya nanti melalui Bu Kuliah akan di-sharekan di grup PDB ya Bu ya. Nanti sebagai informasi. Itu dasarnya MPLS, jadi ada sedikit perubahan. Kalau tahun kemarin eranya Menteri Pak Nadiem Makarim, MPLS itu dilaksanakan selama 2 pekan, 6 hari bagi 12 hari bagi sekolah yang 6 hari dan Istriati 5 hari sekolah, jadi 10 hari 2 pekan. Untuk tahun ini dengan menteri yang baru kita udah paham Ibu Bapak, menteri baru, pejabat baru biasanya ada
kebijakan yang baru, bukan mengganti tapi disesuaikan, ya. Termasuk ini dalam hal ini. Nah, ini beberapa rumusan kebijakan terkait dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang akan kita mulai besok hari Senin. Lanjut. Nah, tadi materi-materinya juga cukup banyak Bapak Ibu. Itu nanti materi yang akan menjadi bagian daripada MPLS. Siapa nanti yang menjadi eksekutor tadi? 8 Sri Kandi yang sudah diperkenalkan oleh Bu Kepala Sekolah. Kelas 1 pematerinya selama MPLS PRA adalah semua guru kelas 1 dan pendampingnya. Jadi saya di bagian kesiswaan hanya membuatkan formulanya, mengkonsepkan kegiatannya, serta memberikan pemahaman melalui rapat-rapat sekolah. Eksekutornya adalah para guru kelas 1 dan pendampingnya. Kemudian sebentar naik lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ini penting saya munculkan. Sayangnya anak-anak kita ya, hindarkan hal seperti ini. Ini nanti masuk di dalam materi MPLS. Nah, itu terutama yang zat aditif ya. Mari kita hindarkan anak-anak kita. Kita sering melihat berita di televisi, anak usia sekolah dasar sudah ada yang harus suntik insulin, sudah yang kena diabetes dan sebagainya. Salah satu penyebabnya adalah zat aditif yang tidak disadari kenikmatannya saat dikonsumsi. Aneka macam minuman yang warnanya wow, itu yang merah, yang hijau itu. Nah, itu memang saat diminum enak, tapi jangka panjangnya sangat berbahaya. Itu kita hindari Bapak Ibu ya. Makanya kami kemarin sekolah melalui kaur operasi baru kemarin dari kepala sekolahnya, kepala sekolah, kaur operasi dan para petugas kantin sudah melakukan penandatanganan MOU. Untuk apa? Memastikan terkait jajanan yang disampaikan di kantin itu jajanan yang sehat, yang menghindarkan unsur zat aditif ini, utamanya minuman. Nanti Bapak Ibu bisa paham sendiri tentang zat aditif yang harus kita hindarkan, utamanya untuk anak-anak kita, karena temanya ini sangat bagus sekali. Sinergi antara sekolah dengan orang tua untuk mempersiapkan generasi emas. Yang inklusivitas juga lewat aja, itu hanya melibatkan kita secara kooperatif ya. Lanjut Bu. Nah, itu yang saya maksud, langsung ditekan oleh Profesor Adrianudi bahwa MPLS ramah ini memang disiapkan untuk menjembatani masa transisi dari pendidikan anak usia dini ke pendidikan dasar. Selanjutnya, Bapak Ibu, tadi yang disinggung oleh sebelum kesini terkait MPLS, nanti di dalam kegiatan MPLS, Bapak Ibu, orang tua murid, kalau ada informasi melalui wali kelas, satu ABCD terkait dengan piranti, perlengkapan atau aksesoris, jika diperlukan nanti mohon kerjasamanya dipenuhi. Kalau ternyata tidak memberatkan ya Bu ya. Tapi biasanya ibu-ibu kelas 1 itu sangat kreatif menyiapkan aksesoris yang akan digunakan anak selama MPLS. Tapi nanti kalau ada yang sebagian diminta orang tua menyiapkan untuk disiapkan. Kemudian yang berikutnya anak-anak tadi sudah kenalkan tentang ini ya, buku panduan disiplin positif. Ini nama lain dari buku tata tertib sekolah. Semuanya sudah ada di sini Bapak Ibu, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Tadi sudah ditekankan oleh kurikulum yang harus dibawa setiap hari. Karena di samping isinya buku panduan positif, ini juga ada buku kendali siswa. Karena tugas dari guru kelas ataupun guru bidang, ada yang lewat grup WhatsApp, ada yang lewat buku kendali. Di samping itu ada jurnal 7 KAIH. Jadi yang harus diisi. Ya. Mengapa ini perlu diciptakan? Karena tujuannya untuk menciptakan suasana kehidupan sosial dan akademik yang ramah anak bagi peserta didik SD Sirati Baitur Rahman 2. Ya.
supaya terjadi suasana kehidupan yang nyaman Bapak Ibu. Jadi kita menyesuaikan sekolah kita belum seelit sekolah-sekolah munafik lainnya, maka kita mencoba untuk menyamakan kenyamanan anak dalam pergaulan kehidupan sosial anak-anak di sekolah. Ya, itu makanya kita coba kita kendalikan dengan buku panduan disiplin positif. Kemudian berikutnya Bu, slide berikutnya lah. Khusus ini Bapak Ibu, di bab 2 pasal 2 ada ketentuan tentang seragam. Peserta didik wajib memakai seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, itu ada di sini. Nanti kalau syukur sudah dibaca-baca di rumah, kalau belum nanti bisa dibuka. Ini memang mohon maaf, ini kurang lengkap, tidak ada nomor halamannya. Di pasal 2 diterangkan seperti itu lengkap. Ya, tidak usah diterangkan, lanjut. Nah, ini contohnya, ya. Sudah di-share kemarin, ya. Sudah menerima ini ya? Sudah. Jadi itulah, hanya mohon maaf. Contoh seragam ini dan buku panduan ini sudah kita teken tanggal 4 Juli yang lalu. Tetapi kemarin saat ada rapat kerja sekolah tanggal berapa itu kemarin akhirnya? Tanggal 2-3 Juli ada wacana untuk pergantian jam ekstra, tetapi baru positif kemarin saat rapat sekolah bahwa untuk jam ekstrakurikuler pramuka digeser harinya. Jadi nanti akan ada pergantian penggunaan seragam. Jadi nanti untuk ekstrakurikuler pramuka nanti jatuh pada hari Kamis, maka penggunaan seragam pramuka yang di situ sudah kita sosialisasikan hari Jumat, maka nanti digeser. Nanti guru kelas 1 juga saling mengingatkan. Seragam pramukanya dipakai di hari Kamis. Yang hari Jumat memakai batik hijau, hanya ditukar saja, hanya itu. Lanjut. Nah, ini ragam ekstra yang tadi sekilas sudah disampaikan oleh kurikulum. Ini mendekati detail, tapi belum sedetailnya. Kenapa belum sedetailnya? Waktunya belum kita sepakati, hari dan jam-jamnya. Ini sudah sedikit kita sesuaikan. Di dalamnya tadi sudah kita simak ada 17 macam ekstra itu Bapak, yang harapannya untuk dapat menumbuh bakat kembang anak. Ada pramuka, itu khusus sementara ini kelas 3 sampai 5. Kelas 1 kemarin baru diwacanakan, kelas 1 di kelas bawah. Karena kalau mengacunya peraturan nomor 12 tahun 2007 dari Keluarga Nasional, pramuka itu dimulai dari kelas 1, usia 7 tahun lah. Tapi di sekolah kita rata-rata baru dimulai kelas 3. Sempat diwacanakan di muatan pelajaran kurikulum Merdeka bahwa pelajaran pramuka masuk di dalam intra, tetapi belum terwujud. Kurikulumnya sudah mengalami penyempurnaan dan perubahan dengan menteri yang baru. Jadi untuk sementara belum sampai ke kelas 1. Nah, ada paskibra juga untuk kelas 3 ke atas. Drum band ini rencananya tahun ini baru kita turunkan mulai dari kelas 2. Kemudian kaligrafi kelas atas, menari. Kemudian kalau menari ini mulai dari kelas 1 sampai kelas 5 ya. Jadi nanti akan kita tindak lanjuti dengan surat edaran yang dilampiri angket untuk keikutsertaan orang tua memilihkan dan mendiskusikan kegiatan ekstra apa yang akan anak-anak ikuti. Kemudian di samping itu di setelahnya ada ekstra tilawah. Nah, tadi yang membaca Al-Quran ini termasuk salah satu hasil dari ekstra tilawah. Biasanya itu Mas siapa tuh yang kamu? Cindra, sekarang kelas 4 ya. Nah itu ini gantian cowok untuk
mengenalkan salah satu hasilnya. Kemudian ada ekstra menggambar kelas 1 mulai besok. Ada kitab kuning tadi disampaikan oleh Bu Lutfi, hanya untuk kelas atas 5 dan 6 saja, yang disaring anak-anak yang sudah betul-betul mampu membaca Al-Quran dengan baik. Karena kitabnya gundul, tidak ada harokatnya, tidak ada fathah, dhammah, kasrohnya. Wis kaya tulisan ora iso diwaca, kaya benang ruwet pokoknya. Ini yang dipilih atau diseleksi hanya yang bisa membaca Quran dengan lancar. Dan itu biasanya diperformkan saat akhir sana. Lalu ada ini Isriyati Zawiyah Arabiyah. Ini ekstra Olimpiade Bahasa Arab. Ini juga untuk kelas atas, mulai kelas 3. Ada biola. Ini mulai dari kelas 1. Kemudian Olimpiade yang tadi sudah disinggung. Prestasi tertinggi Olimpiade tingkat nasional melalui KKN yang pada waktu itu Jakarta ya. Dan anaknya setelah pulang dari Jakarta mendapat beasiswa yang dilamar oleh berbagai sekolah menengah pertama karena ingin menjadikannya sebagai ikon di SMP atau MTS tersebut. Tapi tidak tahu itu mana yang dipilih. Akira. Nah, masih ingat teman-teman Akira ya, jeniusnya bisa menuju ke tingkat nasional dan menjadi daya tarik SLTP untuk merekrutnya gratis, diasramakan sampai lulus selama 3 tahun. Berangkatnya dari mana? Ekstra Olimpiade, Bapak. Oke. Kemudian ada ekstra tahfidz, ini juga mulai dari kelas 1. Kemudian ada catur, paduan suara atau olah vokal. Kemudian ini tadi yang salah satunya sudah perform juga, Isriyati English Club. Tapi namanya disempurnakan menjadi IBEK, Isriyati Brilliant English Club, yang dipandu oleh salah 3 ini juga ada Miss Liz, ada Miss Filsa, ada Miss Nabila. Kalau sebelahnya itu Miss You Miss You ya, yang menggawangi administrasi berdua. Terakhir taekwondo ini yang masih dalam proses wacana. Nah, di antara 17 macam ekstra itu, mana yang bisa diikuti oleh kelas 1 selain berikutnya Bu, yaitu ekstra pilihan yang tidak berbayar. Nah, ini bisa ikut menggambar, menari, taekwondo. Yang ini taekwondo masih kita programkan Ibu Bapak. Kemarin itu kan pencak silat, karate. Namun pelatihnya mengundurkan diri, kemudian akan kita ganti ke taekwondo. Kenapa ke taekwondo? Kita menyiapkan anak-anak IPA 2 yang ikut ekstra taekwondo untuk atlet Popda maupun O2 SM. Jadi ekstranya kita ganti ke taekwondo. Nanti segera kita follow up kalau sudah ada gurunya, atau mungkin Ibu Bapak orang tua kelas 1 punya channel, punya koneksi tentang guru ekstra taekwondo, bisa menghubungi sekolah, bisa wali kelas masing-masing, atau bisa ke saya. Nanti kita follow up untuk menjadi keluarga besar di ekstra kurikuler. Ekstra tilawah, monggo putrinya yang putranya yang sudah mahir membaca Al-Quran, sama dengan ekstra tilawah. Ini juga walaupun pilihan, ini tidak berbayar, tapi anak yang sudah mahir baca Al-Quran, karena mau diajari qori yang lagunya daki-daki itu, kalau bacanya aja masih grotal plus gradul kan nggak mungkin ya. Makanya nanti bisa dipertimbangkan. Itu 4 ekstra yang nantinya bisa diikuti secara free. Lanjut Bu Lutfi. Nah, ada ekstra pilihan yang bisa diikuti tapi ini nanti berbayar. Sempoa ini kerjasama bermitra dengan pihak ketiga Kazwelu. Kemudian tahfidz tadi yang sudah kita sampaikan, biola, catur, atau nanti Bapak Ibu kalau yang putranya senang catur belum masuk di sini, nanti setiap Sabtu sore bisa main di Kalipancur Central Park. Di situ ada namanya Pak Heri, teman saya yang menjadi ini JM-nya Kalipancur Central Park. Itu kan setiap Sabtu sore ada expo catur. Maka kalau yang punya bakat arahkan ke sana. Bilang aja dari Isriyati, kok tahu dari Pak Lulu gituan saja. Kemudian Olimpiade MIPA itu matematik dan
IPA, ilmu pengetahuan alam atau sains. Kemudian yang terakhir IPEX. Ya, IPEX Istriati Brilliant English Club yang nanti bisa diikuti anak-anak supaya bisa storytelling yang sangat merdu, bisa menyanyi sangat merdu. Walaupun yang mendengarkan belum tentu semuanya tahu apa isi lagunya, tapi dinikmati. Itulah seni. Karena seni itu indah, dan indah itu ada di samping saya. Iya, sama seperti mendengarkan lagu ini ya, tak mudah arti tapi soal joget, megal-megal dan seterusnya. Bapak Ibu yang berbahagia, ada kata bijak ini ya, mengutip dari hadis riwayat Bukhari. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yahudani aw yunasrani aw yumajjisani. Hadis ini mempunyai arti setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Anak-anak kita yang sudah kita terima sebagai amanah dan rezeki, kita jadikan sebagai muslim muslimah yang kafah. Sepakat ya? Sepakat. Pembentukan karakter dan kemampuannya melalui sekolah. Sudah terakhir Ibu. Terima kasih atas segala perhatian Ibu dan Bapak semuanya. Tentu pada kekurangan mohon maaf. Mari kita terus berproses hingga kita menuai sukses. Jangan pernah kita menyerah karena kita adalah pemegang amanah. Apa amanah kita? Putra-putri kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu. Oh ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Kami aturkan terima kasih kepada Ibu Iva Lutfia dan Bapak Lulu Ilmakmun yang telah memberikan paparan. Baik, sebelum sesi paparan pembayaran dan tanya jawab, mari kita saksikan bersama penampilan dari perwakilan kelas 2 ICP yang akan dibawakan oleh Ananda Kais Abiyu Muhammad dengan judul My Journey in the First Grade of School, dan Ananda Namira Hanindya Abdu dengan judul 1 Year as a First Grader and What I've Learned. Yes. Any question maybe for before they perform this? Any question from both of them? Hai Hani dan Kais, Bapak Ibu sekalian, jadi Hani dan Kais merupakan kelas 1 di ICP yang kemarin membersamai Sarah. Kais, how are you doing today? How are you doing? I will tell my experience when I was in the first grade. Great! How about Hani? How are you doing today? Are you great, or you just fine, or doing so-so? You're doing great. Everyone is doing great. Alright, Kais, your time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, our principal, Miss Indah. Good morning, teachers and parents. My name is Kais Abiyu Muhammad. I am second grade student in the International Class Program. Today, I want to share you my experience when I was in the first grade. In the class 1, I had a lot of fun with my teachers, Miss Ali and Miss Nabila. We did a musical drama and it was so much fun. So made a water filter using plastic bottle, cotton, stone, and carbon fiber. These layers help separate the dirt from the water, so the water gets much clearer.
Oh yeah, when holidays, my parents allow me to buy a toy, and I choose a dino toy that uses magnet because I remember learning about magnetic and non-magnetic objects. Let me show you. This toy is a magnet that can attract a magnetic object. I love this toy. Okay, that's all about my story. Thank you everyone for paying attention, and welcome to Istriati Baitur Rahman 2. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, I am Hani. Today I want to present my experience in first grade. I'm so happy to be student at Isbatu because I have so many friends here. And my teacher, Miss Ari, he is so kind and patient of teaching. I learned a lot subjects like math, Japanese language, science, Islamic studies, and writing the Quran. And my extra is chess, sempoa, drawing, calligraphy, and English club. But someday I felt so sad because one of my teachers, Miss Inong, she had to move to Mataram. We all cried because we had to say goodbye. Luckily, our new teacher, Miss Nabila Arif, she is very kind, pretty, and so funny too. The most exciting experience in first grade is podcast with Miss Rina, our English teacher from France. I was a little bit nervous during the podcast, but it was fun and challenging. That's all everyone. Thank you for paying attention. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu Wali Murid kelas 1 apabila ingin bertanya. Apakah ada Bapak Ibu? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, itu kan ada kenaikan yang cukup besar ya dari awalnya 800 menjadi 1,1 ya. Saya mau tanya itu tuh kenaikannya tuh untuk apa aja ya? Karena saya kira ketika naiknya sebanyak itu berarti untuk ekstra itu seharusnya cover di situ, tidak berbayar lagi. Tapi ternyata di penjelasan Bapak Ibu tadi ekstra itu masih ada yang berbayar. Mohon penjelasannya, terima kasih. Dijawab langsung atau mau dikumpulkan dulu? Langsung aja ya. Untuk kenaikan SPP ya? Iya. Jadi 2026 SD Istriati Baitur Rahman 2 itu di bawah naungan YPKPI Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah yang letaknya ada di Simpang 5 Bapak Ibu. Jadi YPKPI Baitur Rahman Jawa Tengah ini mempunyai 6 unit sekolah. 2 sekolah ada di Baitur Rahman, 4 sekolah ada di unit Islamic Center atau di sini.
dekat dengan SD Istriati Baitur Rahman 2. Yang di bawah itu SD Istriati Baitur Rahman 1 dan TK Baitur Rahman 1. Yang di sini TK Baitur Rahman 2, SD Istriati Baitur Rahman 2, SMP dan SMK. Kenaikan yang tadi ditanyakan adalah SPP, itu di 6 unit semuanya naik, Bapak Ibu. Jadi kenaikan itu tidak hanya di SD Istriati Baitur Rahman 2, tapi di semua unit di bawah naungan YPKPI naik. Tidak hanya SPP, tapi semua pembiayaan secara total untuk PPDB di tahun ajaran ini, dan itu menjadi keputusan yayasan. Gitu. Mencakup apa saja? Ya, SPP ya tentunya semua pembelajaran di sini. Seperti yang misalnya dulu 800 itu mencakup apa ya? Pembelajaran yang ada di sini, yang ada di sekolah. Sekarang menjadi naik seperti itu. Rinciannya apakah ini untuk apa, bukan, tidak bisa terinci seperti itu Ibu, tapi memang itu SPP biaya untuk pembelajaran. Nah, untuk ekstra tentunya memang berbeda. Sebenarnya teknisnya macam-macam ya Ibu. Kalau itu kita gabungkan itu nanti secara psikologis lebih terasa tambah besar. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak KUR Kesiswaan, ada ekstra berbayar, ada ekstra tidak berbayar. Salah satu yang mendasari kenapa itu menjadi ekstra berbayar karena ada mitra bersama SD kami yang akan mengelola. Jadi memang itu butuh satu talent, satu kemampuan dari pengajar-pengajarnya. Dan itu tidak selalu dipunyai oleh sekolah kami. Hanya kita menggandeng mitra-mitra yang memang sesuai dengan kegiatan tersebut. Misalnya catur, berarti memang di situ master-master catur yang memang sudah teruji, lomba juga memang mereka sudah teruji. Draben itu pelatih-pelatihnya pun sudah teruji di tingkat nasional dan sebagainya. Jadi ada banyak mitra di sini. Itu yang mendasari, salah satu yang mendasari kenapa ada ekstra berbayar. Ini memang beda dengan SPP ya Bapak Ibu. Jadi SPP segitu menjadi naik, dan kami semua di jajaran unit-unit ini, terutama di KSKS, sangat memahami ini akan menjadi satu bentuk pertanyaan. Kenapa ya naiknya kok tinggi sekali dan melonjak seperti itu? Gitu sih. Karena ini memang keputusan dari yayasan YPKPI. Kata Ibu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bundanya Arjanka untuk kelas 1B. Kebetulan untuk SD Istriati ini mungkin kedua bagi saya karena alhamdulillah semua. Pertama saya mau mempertanyakan terkait besok kan ada MPLS, tadi sudah disampaikan Pak Guru. Itu apakah murid tetap jam pulangnya sama atau ada perubahan untuk MPLS tersebut? Terus kedua, untuk kelas 1 itu apakah untuk ekstranya itu bisa ambil semuanya atau ada dibatasi? Ekstranya hanya boleh ngambil berapa kali, berapa hari gitu dalam satu minggu gitu. Kedua, tadi yang disampaikan sama Ibu dari kelas ICP tadi terkait dengan kenaikan SPP dan sudah dijelaskan dengan Bu Indah. Saya berharap dengan kenaikan SPP di PPDB tahun ini, kami berharap orang tua juga semoga tingkat kualitas untuk SDM ataupun SDM pengajar ataupun murid kami jadi lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Dan fasilitas, mungkin saya sempat ngobrol dengan Bu Lia kalau nggak salah, minta tolong fasilitasnya juga diperbaiki gitu dengan adanya SPP yang naik gitu.
Karena terus terang dulu ya saya pernah di sini juga 11 tahun yang lalu. Kebetulan anak saya sudah kuliah sekarang. Dulu itu toiletnya kotor sekali Pak. Jadi aku minta tolong untuk toilet juga diperhatikan gitu. Mungkin Bu Lutfi, Bu siapa yang dulu masih ingat zaman dulu sih. Jadi saya mohon sekali untuk perbaikan fasilitas diperhatikan juga. Saya mohon terima kasih untuk kerjasamanya juga. Saya mohon bantuannya dari guru dan semua pengajar yang ada di ISBA 2 juga. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk yang ekstra, untuk yang kepulangan nanti beliau-beliaunya akan menjelaskan. Mungkin tadi ada sedikit yang belum dijelaskan. Bapak Ibu, ini saya matur nuwun sangat, apapun itu yang Bapak Ibu nanti akan sampaikan itu hal yang pastinya masukan buat sekolah dan pastinya membangun karena kecintaan dari Bapak Ibu dengan SD kami. Saya lagi matur nuwun. Alhamdulillah, apa yang tadi Ibu sampaikan itu sudah terrealisasi karena memang saya meyakini yayasan menaikkan semua di anggaran beberapa anggaran itu di semua unit. Tentunya salah satu yang sudah dipikirkan adalah membangun fasilitas atau memperbaiki fasilitas. Untuk toilet, Bapak Ibu, alhamdulillah semua toilet anak dan guru sudah diperbaiki oleh yayasan. Karena itu menjadi salah satu yang memang kami ajukan sebagai ajuan krusial sesuai dengan keluhan dari Bapak Ibu. Itu pun kami sampaikan apa adanya, Bapak Ibu. Ini orang tua seperti ini masukannya. Kami dari pihak sekolah menyampaikan seperti itu ke pihak yayasan dan ditanggapi positif dan sudah terlaksana. Alhamdulillah. Ini tidak menutup, kami tetap sangat membutuhkan masukan dari Bapak Ibu semua. Gitu. Nanti untuk yang lain dijawab oleh Pak Luli dan Bu Lutfi. Matur nuwun. Matur nuwun Ibu, 11 tahun yang lalu ya Bu. Nanti sih galak-galaknya saya waktu itu. Kalau sekarang sudah mulai jinak. Karena banyak yang mengapit, jadi galak terus nanti orang dia konsol. Jadi sudah mulai melunak, apalagi seiring dengan deklarasi sekolah ramah anak. Maka sedikit untuk mengurangi kegalakannya, tapi diganti dengan ulah tegas. Terima kasih, pertanyaannya berkaitan dengan MPLS. Sesuai dengan hasil rapat sekolah kemarin pada hari Jumat, selama masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan ramah, anak kelas 1 sampai kelas 6 hari Senin besok sampai hari Jumat pulangnya pukul 10. Jadi kalau yang ini putra putri kelas 1 punya kakak kelas 2 atau kelas 6 atau kelas 5 sama selama 1 minggu pertama besok Senin sampai hari Jumat anak-anak pulang serentak pukul 10. Kemudian jadwal pelaksanaan materi dan kegiatan MPLS nanti biar ditindaklanjuti oleh TKU maupun oleh wali kelas masing-masing. Yang nanti wali kelas akan kami bekali dengan materi-materi yang berkaitan dengan MPLS. Yang ditekankan oleh Mendikbudrismen adalah materi 7 KAIH, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dari bangun tidur sampai tidur cepat. Nah, itu nanti ada 7 macam itu akan menjadi materi pokok selama MPLS. Di samping ada dongeng, ada pembiasaan religi seperti murojaah, hafalan doa, berdoa, sholat sholat duha, tahajud ya boleh, nanti belajar ya pelatihan. Nah, itu nanti akan kita biasakan selama 5 hari depan. Khusus buat orang tua murid baru kelas 1 yang mendapat tugas kalau sudah dihubungi oleh pihak pendaftaran PPDB, kami besok membutuhkan 2 orang tua murid, 1 dari perwakilan murid laki-laki, 1 dari perwakilan murid perempuan. Nanti tentu sudah dikomunikasikan oleh Mbak Ulia untuk menjadi perwakilan
simbolik serah terima peserta didik melalui berita acara. Jadi konsepnya di awal MLS anak-anak secara simbolik diserahkan dari orang tua ke sekolah. 6 tahun ke depan saat akhir sana orang tua menerima pengembalian dari sekolah kan begitu. Jadi nanti seperti itu. Saya ulang sekali lagi, pulangnya jam 10, materinya sesuai dengan rundown yang sudah kami konsepkan. Hal-hal yang belum jelas mungkin nanti bisa dikomunikasikan dengan wali kelas masing-masing. Makatan Ibu, kata Ibu. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silakan untuk satu pertanyaan terakhir. Yang kelewatan Miss, belum ke penanya ketiga tentang memilih ekstra, bolehnya berapa kan begitu. Ibu-ibu, bapak-bapak, untuk ekstra apapun nanti silahkan memilih berapapun sepanjang waktunya tidak bersamaan, karena nanti pada hari Kamis itu pasti sudah terjadwalkan ekstra pramuka sore jam 3 atau jam 15 pulang sekolah, lanjut ekstra pramuka untuk kelas atas. Jadi antara Senin, Selasa, Rabu dan hari Jumat masih ada waktu. Jadi nanti nunggu Ibu untuk pemilihannya, karena kami kemarin belum koordinasi sebetulnya dengan para pengaku ekstra yang dari luar guru. Nah setelah kita kumpul, kita deal-dealan waktu harinya apa, tanggal harinya apa, jam berapanya. Nanti kalau sudah ada konsep yang detail, nanti kami sosialisasi ke wali murid melalui surat edaran sekolah, dilampiri angket untuk memilih. Dan kemarin sudah kita sepakati melalui rapat kepala urusan bersama ibu kepala sekolah bahwa nanti akan ada expo ekstra. Apa yang akan ditampilkan atau ditunjukkan adalah semacam pertunjukan perform yang akan disaksikan oleh anak-anak sebelum nanti memilih aku mau ikut itu, aku mau ikut itu. Tekniknya seperti apa nanti menjadi tanggung jawab kita. Jadi nanti pilih mau ikut ekstra apa, berapapun sepanjang waktunya tidak bersamaan, tidak benturan. Maka tunggu Ibu. Monggo dilanjut kalau masih ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Mungkin saya akan sedikit kritik dan saran ya. Kebetulan ini anak kedua saya untuk sekolah di sini. Nanti masih ada nih calon adiknya nih. Mungkin untuk kedepannya biar kita, oh adiknya nggak apa nih masuk sini. Mungkin memang saya minta beberapa perbaikan gitu untuk sistem di sekolah ini gitu kan. Pertama ya toilet. Terima kasih, alhamdulillah mungkin sekarang udah diperbaiki ya kan. Karena begitu masuk tuh awal-awal memang banyak yang komplain tentang toilet. Karena yang toiletnya gelap, bau gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah diperbaiki ya Pak. Tapi mungkin untuk saran dari saya, karena kebetulan siswa-siswa kan mungkin masih banyak yang kecil-kecil juga ya. Walaupun toiletnya sudah diperbaiki, tapi tidak semua anak yang udah mandiri kayak pipis langsung disiram. Mungkin ada aja anak yang masih kelas 1, kelas 2 belum terbiasa seperti itu. Saran saya mungkin lebih bagus kalau di toilet itu ada khusus disediain seperti CS gitu untuk khusus toilet. Jadi toiletnya akan, sekarang kan saya nih toiletnya bagus, tapi kalau tidak semua anak bisa menjaga kan tetap sama aja. Walaupun toiletnya bagus, tetap aja kalau kebersihannya tidak dijaga sama saja ya Pak ya. Cuma tampilannya aja yang bagus, tapi mungkin masih bisa bau atau gimana kan, atau banyak karena saya juga pernah ke toilet, ya toiletnya kan sudah bagus, tapi ternyata masih bergenang air, kan itu agak bahaya ya gitu. Anak-anak mungkin bisa tergelincir. Mungkin saya sarankan ya kalau bisa mungkin dari sekolah, apalagi untuk tahun ini kenaikannya cukup
signifikan menurut saya dari kakaknya sebelumnya. Mungkin saran bisa disediakan yang khusus untuk toilet, mungkin seperti CS yang bisa membersihkan setiap saat toilet sekolah ini. Itu mungkin Pak. Yang kedua, untuk apa? Kenaikan yang sekarang kayak saya lihat kan dari apa? Ekstra ya. Ekstra sekarang sama ekstra kakaknya sebelumnya, kayaknya ekstra sekarang yang gratisnya sangat sedikit dibanding tahun sebelumnya. Jadi rata-rata sekarang berbayar ya. Mungkin untuk kedepannya gitu, untuk bisa pertimbangkan anak kita selanjutnya sekolah di sini, apa nggak lebih baik daripada berapa satu-satu gitu loh Bu, harus bayar ini. Apa nanti mungkin bisa dari sekolah itu sudah direkap untuk all in gitu. Jadi dengan misalnya SPP nih 1-2 untuk apa ekstranya free gitu, boleh pilih 1-2 maksimal atau 3 gitu. Ketimbang yang saya rasain kan kadang anak-anak pengen ikut ini, jadi kayak banyak jajaran yang harus dibayar gitu. Mungkin untuk kedepannya ini saran dari saya, apakah dari pihak sekolah untuk kedepannya mungkin seperti contoh sekolah lain, saya tidak bisa menyebutkan sekolahnya, tapi rata-rata ekstra itu sudah tidak berbayar karena dengan misalnya SPP dia 1,2, 1,1 SPP udah all in. Untuk ekstra tidak ada berbayar lagi. Mungkin untuk kedepannya saya saran gitu, biar saya bisa mempertimbangkan anak selanjutnya masuk lagi ke sini, kan enak Pak, karena kadang saya berpikir ini pusing juga ya, ekstra mending saya all in SPP sekian, tapi ekstra udah free, boleh pilih. Ini hanya saran ya Bu, mudah-mudahan di SD Istriati Betul Rahman ini bisa diterapkan. Jadi udah all in, jadi kita tidak pusing dengan nanti bayar ekstra ini, ekstra itu, karena menjadi pertimbangan juga untuk orang tua. Ketika lihat itu ekstra ini bayar segini, udah mending gak usah ikut bayar-bayar aja. Sedangkan kayak sekarang saya lihat yang pilihan free-nya sangat minim ya, karena kayak tahun kemarin saya lihat catur masih gratis Pak, ya kan? Terus kalau nggak salah kaligrafi juga gratis, karena berbayar semua gitu kan. Mungkin kedepannya tahun selanjutnya gitu kan, karena mungkin anak saya juga 2 tahun kemudian bisa masuk lagi sini. Saya berharap sih bisa udah dengan SPP udah all in, boleh anak-anak pilih ekstra apa. Kemudian ini juga mungkin jadi yang ketiga pertanyaan untuk komite ya. Mungkin ini jadi apa? Di belakang jadi pembicaraan para orang tua wali sebenarnya gitu kan. Karena yang kita rasa orang tua itu ketika ada hal yang pengen kita sampaikan, bingung mau menyampaikan kemana ya Bu ya. Karena sebenarnya harusnya mungkin ada komite yang berjalan ketika ada komplain atau yang tidak sesuai dengan orang tua, karena kita keluarga mungkin biar untuk memajukan siswa-siswa gitu kan, kita harus bekerja sama kan Pak, guru dan walinya juga gitu kan. Ketika kita mau komplain atau apa, ada orang tuanya bingung, endingnya ke wali kelas ya kan. Kadang jadi akhirnya mempertanyakan fungsi dari uang komite gitu. Nah, uang komite itu kemana kalau selama ini kayaknya komitenya seperti tidak berjalan. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu, kritik sarannya semua. Ya, apalagi 2 tahun ke depan insya Allah masuk lagi ya Bu, jangan kemana-mana, tetap di sini saja. Iya, jangan kemana-mana Bu, di sini saja. Baik Ibu, saya mau mencoba untuk memberikan satu pencerahan terkait dengan ekstra berbayar dan tidak. Tadi dimunculkan dalam slide ada 17 macam ekstra kurikuler. Yang masuk kategori ekstra berbayar ada 6. Itu memang peruntukannya atau sasarannya yang berbayar itu dari kelas 1 sampai kelas 5 semua ada. Cuman pesertanya memang variatif. Dari sekian 6 yang berbayar, yang paling banyak peminatnya adalah IPEC. Berarti Brilliant English Club kemarin 120 ya. Itu paling banyak yang berbayar dari ekstra bahasa Inggris. Artinya apa? Dari 17 macam ekstra, 6 yang berbayar itu masih ada 11 ekstra yang tidak berbayar.
hanya yang bisa diikuti oleh kelas 1 sementara baru 4 yang tidak berbayar. Begitu itu. Jadi tadi kayak semacam pramuka, paskibra, regana, tilawah, kitab kuning itu free, tapi untuk kelas-kelas yang 3 ke atas. Jadi nanti ibu bapak betul untuk memilihkan ekstra yang memang sudah kebutuhan. Nah, persoalan yang terkait dengan pembayarannya all in, sekali bayar untuk seluruhnya, tidak ada pretelan-pretelan ya Bu ya. Monggo nanti ini menjadi kepala sekolah yang memberikan pencerahan. Bahkan Ibu tentang ekstra insya Allah aman Ibu. Jadi jangan khawatir Bu, kita jumpa lagi pertemuan wali murid kelas 1 2 tahun ke depan ya Bu ya. Terima kasih untuk yang selanjutnya monggo Bu. Ya Ibu, saran tadi 1 ada CS khusus untuk toilet, itu jadi yang pertama. Bapak Ibu di sekolah ini sudah ada yang namanya tim Berli bersih lingkungan. Jadi mereka sudah dengan punya SOP dan tupoksi yang sudah ditetapkan sekolah. Mereka dari pagi itu sudah sebelum anak-anak datang, karena rata-rata ya ini bukan yang ini, rata-rata guru dan pegawai itu tempat tinggalnya tidak jauh dari SD ini, dari sekolah ini. Itu yang salah satu hal positif bahwa mereka bisa, terutama untuk tim Berlin, itu lebih pagi datang ke sekolah dan membersihkan atau mengerjakan tugas mereka. Itu jadi sekolah jam 7, sebelumnya mereka sudah jam habis ada 1, 2 yang memang sudah saya tanya itu memang pagi, karena kalau saya rumahnya cukup jauh, ada di timur, itu pagi itu sudah rawang ke sini Bapak Ibu untuk membersihkan. Setelah itu mereka sudah punya tupoksinya, mana area-area yang mereka harus bersihkan, kelas mana itu termasuk kamar mandi. Ya, jadi kamar mandi itu dibersihkan paling tidak sehari 2-3 kali sesuai dengan jadwal yang sudah diatur oleh bidang sarpras kami. Gitu. Nah, kalau tadi masukkan CS untuk di setiap kamar mandi itu sebagai masukan, tidak apa-apa Ibu akan kami usulkan ke tingkat yayasan, karena begitu satu menetapkan itu semua unit akan bergabung seperti itu. Itu berarti kan itu keputusan, bukan di keputusan kepala sekolah. Jadi kalau yang hal seperti itu sekali lagi itu menjadi kewenangan dari atasnya kami, dari pihak yayasan. Tapi itu usulan yang bagus. Kita pun senang hal seperti itu jadi Bapak Ibu. Tapi intinya kita punya tim Berlin. Kita punya tim yang memang bertugas seperti itu. Terus yang ekstra tadi sudah dijawab, apakah bisa tidak itu include atau menjadi satu dengan SPP. Sekali lagi tadi hampir sama dengan pertanyaan di Ibu yang sebelumnya, karena kita bermitra dan salah satu fungsi ekstra adalah pembinaan di minat bakat anak, yang salah satunya juga untuk ajang persiapan lomba Bapak Ibu. Gitu. Jadi lomba-lomba yang banyak diikuti oleh sekolah kita, salah satunya itu mengambil dari anak-anak yang ikut ekstra, meskipun nanti dikuatkan dengan pembinaan lagi, pembinaan dari guru-guru kami. Nah itu tidak semua memang kita punya talent, guru-guru punya talent seperti itu. Jadi harus menggandeng mitra Bapak Ibu. Sekali lagi harus menggandeng mitra, karena kita juga tidak mau mengerjakan sesuatunya asal-asalan. Hanya sekedar ya sudah yang penting ada kegiatan, tapi kita gandeng orang-orang yang memang punya talent, dan itu terus terang memang pasti ada konsekuensinya. Itu untuk ekstra. Kalau tidak salah yang terakhir tadi apa ya? Komite. Jadi Bapak Ibu, kita punya komite. Sekali lagi ini juga masukan nanti akan saya sampaikan ke pihak komite Bapak Ibu. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui, kegiatan banyak sekali kegiatan di sekolah kita itu di cover dengan dana komite yang terus terang dari Bapak Ibu selaku orang tua murid. Salah satunya tadi sudah dijelaskan oleh Kak Kurikulum, pensi, pentas seni, gelar karya, itu salah satu sumbangan dengan uang komite. Nah nanti kalau
Ini kan Bapak Ibu udah kelas 1. Tadi kalau kurikulum matur pensi itu setahun sekali atau mungkin setahun 2 kali kalau kurikulumnya nanti siap ya. Setahun sekali itu meriah sekali ya Bapak Ibu. Jadi kita benar-benar kayak orang punya gawe kegiatannya. Kayak orang punya gawe karena ada stand, ada panggung yang digelar di sana. Hasil karya anak digelar di sana dan itu salah satunya menggunakan dana komite. AMBK menggunakan dana komite. Ini kalau saya rinci satu-satu saya harus buka buku gitu ya. Tapi banyak sekali kegiatan sekolah yang menggunakan hal seperti itu. Gitu, tapi jika ini menjadi sesuatu yang ingin diketahui, akan kami sampaikan oleh pihak komite. Tidak ada salahnya untuk memang nanti sekolah akan melihat ulang kepengurusan dari komite tersebut. Tapi Bapak Ibu seandainya ini Bapak Ibu kan termasuknya juga bukan termasuk Bapak Ibu wali murid. Nanti kalau ada pemilihan komite siap ya menjadi pengurus komite ini. Karena harus all in di sekolah itu kalau udah jadi pengurus komite, siap diundang kapanpun dan siap menjadi mitra dari sekolah. Gitu aja Bapak Ibu. Assalamualaikum. Sewaktu-waktu ada undangan untuk rapat, koordinasi atau pembahasan satu masalah yang urgent, mohon bisa meluangkan waktunya. Kan begitu ya. Makanya sekedar tambahan, sekedar info untuk ketua komitenya sekarang masih diamanahkan kepada Bapak Muhammad Ja'far SAG, walaupun putrinya sudah lulus, tapi memang masih menjabat sebagai ketua komite. Putrinya sudah lulus, malah ini sudah masuk kuliah, berarti sudah 6 tahun yang lalu lulusnya. Terima kasih Ibu masukannya tentang komite, nanti akan kami tindak lanjuti untuk komite Aceh Inspiratif Baitur Rahmah 2 ke depan. Matur nuwun, saya kembalikan ke MC. Untuk pertanyaan terakhir kami berikan kalau ada Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu wali murid yang telah memberikan pertanyaan. Hadirin yang kami hormati, sebelum tiba di penghujung acara, mari kita saksikan persembahan penampilan dari perwakilan kelas 3 ICP, yaitu Gilby Faras Al-Fatih dan Nur Celia Eri Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Gilby. I'm happy to talk about animals. Do you like animals?
fun because they help me make art. They make my day bright. Now, think, what do you like? Is it playing outside? Is it reading a book? Whatever it makes you happy. It's good to know what makes us happy. When we are happy, we can share the joy. Share with friends, share with family. Maybe your friends like your favorite things too. So let's remember, what things do you like? Let's smile about them. And happy makes the world better. Thank you for listening to me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Something. So you are very like in drawing, right? Yes. Every day you are always drawing on the glass, right? Okay. Every day say you are always drawing on the glass. Okay. Say thank you to audience. Thank you, audience. Okay. Yep. Let's go. Here it is, Mas Gilby. So up your time. This is your time, Gilby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. My name is Gilby. I'm happy to talk about animals. Do you like animals? Animals are nice. They are big and small. And some animals live in our home, like a small bird. They are like family. Other animals live in forest, like a smart monkey in trees or a coyote. And some animals live in the ocean, like a friendly fish. My favorite animal is the gentle pigeon. I like gentle pigeons so much because they are calm. I have pigeon at home. Its name is Pipi. Every morning, Pipi say hello with a soft sound. Okay, Gilby. Do you have any? So much pigeons do you have? So many pigeons. How many pigeons do you have? Only one. Only one. Yes. And you love your pigeons. Yes. Okay. Any other stories you want to say? Just now. Animals are special friends. Okay. Humans always be kind to animals. So the business for us is we have to be kind with animal, right? Okay. Okay. Kindness means giving them food and water. Okay. It means keeping them safe, hurting them. When we are kind to animals, animals need our kindness. They need our help and love. Thank you. Let's all be kind. Kita beri aplaus yang sangat meriah untuk siswa-siswi yang telah menampilkan penampilan yang menarik. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Luluil Maknun SPGI MPD. Untuk Pak Lulu, disilahkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita sama-sama melengkapi ikhtiar kita dengan berdoa, memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga apa yang hari ini kita diskusikan, yang hari ini kita musyawarahkan, kedepannya 6 tahun ke depan kita diberikan kemudahan untuk sama-sama berproses
menuju terwujudnya putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh-solehah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin solehah wa li jabatil mas'ul fi wasilati hadzal majlis lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina al-awwalin wal akhirin. Wassalim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ala rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatan thayyibatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ij'alna muqimas shalah min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'ilman nafi'an wa 'ilman nafi'an wa 'amran tawilan mubarakan wa husnal khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami haturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Murid. Kepada Bapak Ibu Wali Murid kelas 1D ICP, dimohon untuk tetap berada di ruangan karena setelah ini akan kami lanjutkan dengan acara tanya jawab bersama Ibu Novianti, MPSI selaku psikologi dari Sinergi dan program paparan tentang ICP. Dan yang terakhir, kami selaku MC pada pagi hari ini memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan perbuatan yang kami perbuat selama memandu acara pada pagi hari ini. Semoga acara ini dapat membawa banyak manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum